Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'azim. Surat ke-6 ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni akhafu. Katakanlah, aku benar-benar takut. In asaitu rabbi, jika Aku mendurhakai Tuhanku. azab yaumin azim, Akan azab hari yang besar. Nah, dalam hal ini keingkaran manusia, ya, sebagaimana yang sudah disebutkan di ayat kemarin, bahwasanya Allah itu senantiasa menurunkan kasih sayang yang kemudian jika diingkari, maka di sini di antara para rasul itu selalu mengatakan, "Kul, katakanlah, ini akhaf, sungguhnya aku ini takut, khawatir, in asa itu jika aku ini mendurhakai, min asa itu Rabbi, Tuhanku, azab yaumin azim, ya, azab di hari yang sangat besar." Jadi yang ditakutkan itu azab yang sangat besar. Ini gimana? Kalau dalam kehidupan dunia ini, sebenarnya seluruh aktivitas kehidupan manusia yang berakhir pada keburukan, maka ini disebut sebagai azab yaumin azim, yaitu di hari di mana kesadaran manusia itu runtuh, tidak dipedulikan. Maka di saat itu juga, apalagi kalau kemudian malaikat itu datang untuk mencabut ruh atau nyawa seseorang, sementara dia masih dalam kondisi seluruh perilaku dan perbuatannya itu merugikan dirinya sendiri karena melawan atau kadang-kadang melampaui batas. Jadi melawan, tidak ikut aturan Rasul, bahkan kadang-kadang melampaui batas terhadap agama. Artinya apa yang tidak diajarkan Rasul itu dilakukan, yang kemudian ditambah-tambahnya, entah itu dari selawatnya ataupun zikir yang diperintahkan, kemudian apa yang tidak diperintahkan dilakukan. Maka ini asa itu namanya, orang yang mendurhakai. Sehingga kalau disebutkan di ayat berikutnya itu kamu baca, May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimahu wa dzalikal fawzul mubin. Man yusraf anhu, Barang siapakah yang dijauhkan oh ya, dari anhu, daripadanya, yaitu dari siksaan, yauma idzin, pada hari itu, faqad rahimahu, maka sungguh Allah telah memberi rahmat padanya. wa dzalikal fawzul mubin. Dan itulah kemenangan yang nyata. Jadi ayat ini memberikan penghiburan sebenarnya bagi manusia. Setelah dia melakukan satu keburukan, jangan sampai menunggu ruh sampai di tenggorokan. Jadi kalau hampir dicabut nyawa sampai di tenggorokan baru dia sadar, maka ditenggelamkan.
ditenggelamkan dalam dalam setelah kematian itu, jadi masih ada lagi kehidupan yang sebenarnya lebih panjang. Nah, Fir'aun kan juga begitu. Sadarnya itu ketika ruh sudah di tenggorokan, baru dia menyatakan, aku percaya pada Tuhan Musa. Tuhannya Nabi Musa ya. Tapi di situ oleh malaikat disumbat mulutnya, sehingga dia tidak bisa berbicara lagi untuk berbohong, kemudian ditenggelamkan di Laut Merah itu. Nah, hal ini sebenarnya Allah itu selalu merahmati ya. Kalau di sini mayyusrof, barang siapa yang dijauhkan anhu daripadanya, artinya dari segala peristiwa yang notabene itu sebenarnya ulah dari biaidikum, oleh tangan-tangan kalian ya. Kalau disebutkan di surat apa namanya, dari amma yatasaalun, tapi yang terakhir coba kamu baca, amma yatasaalun, ayat berapa itu? Surat Ayat yang apa? Ayat yang terakhir. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Dia yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Yang terakhir. Oh, masih ada di belakang. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Nah, di penyesalan itu yang penyesalan yang lambat ya. Jadi kalau dinyatakan di ayat terakhir itu apa? Inna anzarnakum anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya aku memperingatkan kamu dengan azab yang qarib, yang dekat. Nah, sebenarnya kehidupan dunia ini tidak panjang kan waktunya. Kalau diukur dengan waktu akhirat, 1000 tahun yang kamu hitung dalam kehidupan dunia ini sama dengan 1 hari di hari akhirat. Jadi kalau dikatakan dekat, segala sesuatu ini sebenarnya tidak ada yang jauh. Artinya waktu itu limit banget gitu. Kalau kamu kemudian asa itu mendurhakai, kemudian juga di sini tidak lagi peduli dengan peringatan-peringatan Allah, maka yang ditakutkan itu azabun yaumin azim, azab ya, artinya siksaan di hari akhir. Nah, tersiksanya itu bukan karena siapa-siapa, karena ulah tangan dirinya sendiri. Kan sebelumnya sudah diingatkan oleh Allah, inna anzarnakum, sesungguhnya aku peringatkan kamu itu azaban qarib, azab yang dekat. Artinya segala penyesalan di hari akhir itu, inna anzarnakum azaban qariba yauma idzin, apa di situ di hari yauma idzin ya. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzuru, di hari itu mereka melihat. Yauma yanzuru apa? Yauma yanzuru mar'u ma qaddamat yada. Ya. Jadi diperlihatkan dari apa yang sudah dilakukan oleh tangan mereka ya dahu wa yaqulul kafir, dan berkatalah orang-orang kafir itu wa yaqulul kafiruna in ya laitani zalik ya laitani ya, menyesal, tadi menyesal itu sudah berakhir. Ya laitani, celakalah aku ini, lebih baik aku menjadi tanah ya, turoba, lebih baik aku ini menjadi tanah. Nah, disinilah sebenarnya apa yang dinyatakan ayat ini, di mana sebenarnya Allah itu selalu memberikan rahmat
jauh sebelum peristiwa itu terjadi sudah disampaikan. Nah, maka di sini dengan kasih sayang Allah ya, mayyusraf anhu, barang siapa yang dijauhkan daripadanya, dari peristiwa-peristiwa yang ada dari orang itu karena selalu ingat kepada Allah, faqad rahimahu, maka sesungguhnya mereka mendapatkan rahmatnya, artinya dalam kasih sayang Allah. Wadzalikal fawzul azim wa fawzul mubin, yang demikian itu adalah satu kemenangan yang nyata. Ayat berikutnya baca. Wa in yamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa iyamsaskallah, dan jika Allah menimpakan bidhurrin, suatu bencana, fala kasifalahu illa huwa, tidak ada yang dapat menghilangkan selain dia. Wa iyamsaska bi khairin, dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, fa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi ini yang dikatakan qadarullah ya, apa yang sudah ditetapkan Allah, di mana manusia ini diberikan hak ya oleh Allah untuk menata diri di dalam kehidupan ini. Itulah keadilan Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, sehingga tidak kemudian Allah itu menimpakan azab semena-mena ya artinya. Tapi berkali-kali manusia itu akan diingatkan dengan rahmat, dengan kasih sayangnya, agar manusia itu tidak terjebak pada keinginan nafsu yang dikendalikan oleh setan atau iblis ya. Sebenarnya itu semuanya adalah dari tangan-tangan kita. Nah, hal ini maka dinyatakan pada ayat ini, wa iyamsaskallahu bidzurrin, dan jika Allah itu mengenakannya. Jadi yamsas itu kan menyentuh ya. Jadi belum terlalu dalam mengenakan ya, yamsaska fala kasifalahu, maka bidzurrin ya. Jadi yamsaskallahu bidzurrin, dan jika Allah itu mengenakan kemudaratan atau bahaya, fala kasifalahu, maka tidaklah ada yang bisa menahannya atau menghilangkannya. Nah, segala sesuatu yang terjadi itu biasanya kita lupa bahwa kita hidup ini senantiasa ada dalam bahaya. Makanya selalu diingatkan, kemana saja kita mau berjalan, kita melakukan kegiatan, itu kan bahaya-bahaya banyak sebenarnya yang akan menimpa. Nah, dalam hal ini dinyatakan illa huwa, kecuali dia, artinya kepada Allah. Wa iyamsaska bi khairin, dan jika dikenakan kepadamu itu kebaikan, bahwa ala kulli syai'in qadir, maka dia atas tiap-tiap sesuatu itu qadirun. Jadi di sini Allah itu senantiasa mendahulukan kebaikan, diperingatkannya, kemudian juga diberikan contoh Rasul ya, atau diturunkannya risalah, bimbingan, tuntunan, agar kita tidak masuk ke dalam wilayah kemudaratannya. Karena ini memang selalu diingatkan. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi di antaranya orang-orang yang mendapat kemenangan itu salatnya khusyuk, kemudian juga selalu menghindari hal-hal yang sia-sia, mu'ridun. Ya, jadi dia berpaling dari kesia-siaan. Nah, maka khairun, kebaikan itu
dimudahkan oleh Allah. Ingat ya bahwa setiap keburukan, apa yang kita lakukan itu, jika kita berniat untuk melakukan sebuah keburukan atau yang tidak berkenan sebenarnya, baik dirinya sendiri ataupun orang lain, kalau baru niat untuk melakukan keburukan sementara kemudian tidak dikerjakan, Allah tidak mencatatnya sebagai perbuatan buruk. Tapi jika seseorang itu berbuat baik, niatnya, baru niat aja sudah dipahalai 1. Kalau itu dilaksanakan menjadi berapa? 10 lipat ganda dari perbuatan itu. Jadi kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali. Tapi kalau niat buruk, baru niat, maka tidak dicatat sebagai keburukan. Niat baik 1 perbuatan, maka niatnya sudah dicatat sebagai kebaikan. Jika itu dilaksanakan, maka menjadi sedikitnya itu 10 lipat ganda dari perbuatan itu. Maka di sini dinyatakan wa iyamsaska bi khairin, dan jika dikenakan kepadamu kebaikan, fa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia itu atas tiap-tiap sesuatu qadirun, berkuasa. Jadi Allah berkuasa untuk melipat gandakan kebaikan. Dan Allah juga berkuasa atas perilaku seseorang. Jika dia berlaku buruk, maka Allah itu hanya sekedar memberikan catatan 1 perbuatan. Kemudian ayat berikutnya, wa huwal qahiru wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. wa huwal qahir, Dan dialah yang berkuasa fauqa ibadihi, atas hamba-hambanya, wa huwal hakimul khabir. dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Nah, inilah kasih sayang Allah ya, selalu mendahulukan kebaikan. Selalu Allah itu memberikan kasih sayangnya, walaupun Allah itu berkuasa untuk melakukan apa saja. Tapi karena kasih sayang Allah itulah kemudian segala perilaku yang akan terjadi, jika itu keburukan, maka diingatkan dulu. Tidak langsung ditimpakan azab ya atau apapun sifatnya, karena Allah itu mendahulukan kasih sayang. Dan itu ditunggu oleh Allah. Jadi orang bermaksiat itu berlama-lama dia berlaku maksiat, tidak segera Allah itu mengazab, tapi diingatkan dan diingatkan terus. Ya, tapi kalau sudah itu berkali-kali diingatkan nggak bisa, apalagi kalau melakukannya itu sudah berjamaah ya, artinya melakukan keburukan itu benar-benar sudah tidak lagi bisa dikendalikan, maka Allah datangkan peringatan itu lebih besar lagi. Diperingatkan yang kecil nggak bisa, maka lebih besar. Bisa jadi gelombang tsunami, ataupun juga gempa yang sangat besar, ataupun juga gunung meletus dan seterusnya. Bisa jadi yang tadinya rahmat itu bisa menjadi bahaya atau bala ya. Jadi hujan yang tadinya itu rahmat, tapi begitu deras dan nggak berhenti-berhenti juga akan menjadi musibah bagi kehidupan manusia itu sendiri. Karena banyak menenggelamkan, baik itu yang mau dipanen, kadang-kadang padi itu habis ditenggelamkan air. Kemudian orang susah untuk keluar dari rumah karena banjir. Nah, jadi kesemuanya ini Allah itu mendahulukan kasih sayangnya. Jadi Allah berkuasa, tapi fauqa ibadihi ya, bahwa Allah itu berkuasa di atas hamba-hambanya. Artinya seluruh yang ada di dalam kehidupan ini tunduk taat kepada aturan Allah. Jika tidak mau atau tidak mau tunduk taat, ya dipaksakan untuk tunduk, karena Allah itu berkuasa. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah itu maha bijaksana sebenarnya, dan khabir maha
mengetahui. Nah, kebijakan Allah itu selalu didahulukan untuk memberikan perlindungan bagi hamba itu, dan juga selalu ada keberkahan dalam hidup itu jika manusia itu mau mengikuti suara suara hati yang dilingkupi oleh hidayah. Jadi selalu ingin berlaku baik karena dorongan hati yang bersih, yang tidak terkontaminasi oleh keinginan-keinginan nafsu, atau mungkin juga biasanya penyakitnya itu egois, kesombongan, kemudian jika berbuat baik selalu ingin dipuji orang, atau riya ya, atau ingin memperdengarkan dari apa yang diperbuat itu, dari kebaikan-kebaikan yang ada, bukan karena Allah tapi ingin dipuji orang. Maka ini penyakit atau satu bahaya yang menimpa pada diri seseorang. Nah, dalam hal inilah Allah itu masih bijaksana. Dari seluruh kealpaan manusia itu selalu digiring untuk mengingat kembali dan mengingat kembali untuk bertaubat ya. Taubat itu kembali, taubah kembali kepada Allah, sehingga dia bisa merasakan indahnya kehidupan ini karena Allah itu menurunkan kasih sayangnya. Nah, orang hidup yang tidak bisa merasakan keindahan hidup dan tidak merasakan nikmatnya kehidupan, berarti ada yang salah dalam melangkah, ataupun juga dalam melakukan kegiatan itu selalu bertentangan dengan fitrahnya sendiri. Itu yang kemarin sudah kita kaji tentang fitrah ya. Fitrah manusia itu adalah fitrah kebaikan, fitrah yang indah. Tapi jika dikotori oleh keinginan-keinginan yang keinginan itu merugikan baik dirinya sendiri ataupun juga orang lain, maka disinilah sebenarnya akan menjadi senjata makan tuan. Tapi jika kebaikan itu selalu diarahkan pada fitrah yang benar, atau hadapkanlah wajahmu itu kepada agama yang lurus ya, artinya petunjuk Allah, maka di sini Allah akan senantiasa menurunkan kebijaksanaan dan juga khabirun, selalu melihat. Sudah sampai di sini dulu. Ada yang bertanyakan? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam